akan melaksanakan ibadah online yang akan di-share di channel YouTube KKI Bandung Selatan. Adapun beberapa peraturan yang harus kita taati, diantaranya ya, teman-teman jangan lupa untuk tetap menjaga kenyamanan tetangga dengan tidak menggunakan suara yang berlebihan sehingga menimbulkan keributan pada tetangga. Tetap menjaga keamanan ketertiban sekitar. Yang kedua, diusahakan selama prosesi ibadah kita tidak boleh makan dan minum ya. Nah, dan jangan lupa untuk teman-teman walaupun ibadah di rumah tetap khusyuk dan tetap fokus pada Tuhan dalam melaksanakan ibadah. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Dan apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku,
akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas kasih-Mu yang menghimpun kami untuk dapat bersekutu dan berdoa kepadamu. Tuhan Yesus Kristus telah mengatakan bahwa penyembah yang benar ialah hanya orang-orang yang berdoa dalam roh dan kebenaran. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membimbing dan mengajari kami, meminta apa yang kami butuhkan dalam hidup kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pengganti ke-10 titah Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti firman-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang kekal selama-lamanya, Engkau menuntut kami dari perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengaku bahwa Engkau senantiasa memberikan firman-Mu untuk mengingatkan diri kami berperilaku sesuai dengan firman-Mu. Di saat kami merenungkan perbuatan kami pada masa yang lalu, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Di sini kami sendiri menghadap kepada-Mu. Kami mengaku bahwa sesungguhnya kami ini adalah orang-orang berdosa sejak lahir hingga hidup kami saat ini, melalui tingkah laku dan
kami sering mengotori diri kami dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan jahat. Dengan demikian kami menjadi manusia kotor dan tegar tempur. Kami melupakan bahwa Engkau telah menyucikan kami dengan darah Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, sucikanlah kami dari segala dosa kami. Berilah Roh-Mu untuk membimbing kami meninggalkan perbuatan-perbuatan kotor dan salah dan memasuki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kudus yang diperintahkan dalam firman-Mu. Kami berdoa demi Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jangan takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan kamu. Oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca nat epistel secara responsorial yang tertulis dalam kitab Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang yang tidak takut akan Allah dan menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, janganlah apa yang dikatakan hakim yang hari itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menerangkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi?
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Jalan hidup tak selalu lewat arah yang tetap. Ada saat berbahagia bila Tuhan berkenan. Namun ada masa susah dan engkau dalam gelap. Pada siapa kau mengadu, hanya Tuhan yang dekat. Habis hujan berani, tanda kasih Tuhanmu. Di balik duka menanti, kami kasih Tuhanmu. Bila datang pencobaan, menyesal kepadamu. Mohon pertolongan Tuhan, Dia mohon denganmu. Hari yang cerah datang, bersinar kepadamu. Itulah tanda kasih-Nya dan berkat-Nya padamu. Habis hujan tampak langit, tanda kasih Tuhanmu. Di balik duka menanti, kami kasih Tuhanmu. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oh
kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats khotbah kita pada saat ini di minggu kita, Minggu Rogate, diambil dari 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kuucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau telah membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian bunyi firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami.
dan selamat hari Minggu kita buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita saat ini adalah Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Nama minggu ini mengingatkan kita supaya kita tekun untuk berdoa, karena doa merupakan sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, termasuk secara khusus kita untuk meminta kepada Tuhan Allah. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan Allah, maka iman kepercayaan kita akan hidup kembali dan mempunyai harapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah yang telah memberikan harapan itu. Dalam nas epistel sebagaimana yang kita baca tadi, bahwa Yesus di situ menyatakan dan menegaskan di dalam perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak benar, dengan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Allah harus tekun untuk berdoa dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Bisa kita lihat dari perumpamaan itu bahwa ada seorang janda yang berusaha untuk berkomunikasi dengan hakim, sehingga hakim itu berusaha dan mau untuk membela haknya. Dan bisa kita lihat juga bahwa dalam beberapa waktu jawaban daripada sang hakim itu masih ada penolakan sebentar waktu. Tetapi ketika terus-menerus diminta dan ketika terus-menerus diketuk oleh seorang janda hati dari para seorang hakim itu, maka hakim itu berkata dalam hatinya, baiklah, saya akan membenarkan engkau. Baiklah, saya akan membela engkau, membela dan membenarkan hak daripada seorang janda itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah dengan kita orang percaya yang mempunyai prinsip kesetiaan dan selalu tidak kejemu-jemu bermohon kepada Tuhan Allah. Bila dengan yakin didoakan kita sebagai orang yang benar, maka sangat besar manfaatnya, maka sangat besar kuasanya dalam hidup kita. Oleh karena itulah dalam setiap pergumulan kita, berat ataupun ringan, sepele ataupun sangat sungguh sulit dalam hidup kita, bawalah kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan pasti buka jalan untuk saudara, tidak pernah mengocehkan umatnya yang menaruh harapan kepadanya. Berdoa dengan kesetiaan, berdoa dengan tidak kejemu-jemu. Semakin banyak kita berdoa, semakin setia kita berdoa kepada Tuhan Allah, maka Tuhan akan membuka hatinya untuk membuka dan memberi dan menyampaikan berkat Tuhan Allah bagi setiap orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang perlu kita lihat melalui perikop ini, di mana Daud berdoa kepada Tuhan Allah dengan doa ucapan syukur. Yang pertama adalah berdoalah kepada Tuhan Allah dengan sikap hati yang merendah. Bisa kita lihat ketika Daud mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan tentang janji pendirian bait suci yang didirikan oleh Salomo. Daud langsung masuk ke dalam rumahnya
dan duduk serta berseru kepada Tuhan Allah. Duduk dan berkata dan berseru kepada Tuhan Allah mempunyai suatu makna untuk merendahkan diri di hadapan Sang Maha Kuasa. Karena Sang Maha Kuasa adalah mempunyai suatu hal yang maha tinggi. Duduk menghadap Tuhan sambil berseru di dalam sikap hati yang merendah. Sikap duduk merupakan sikap seseorang yang merendah di hadapan seseorang, baik itu terhadap Tuhan maupun terhadap manusia dan siapapun. Ketika kita berada dalam sikap duduk, maka kita juga akan mempunyai sikap merendah terhadap seseorang. Sikap hati inilah yang dilakukan oleh Daud di hadapan Tuhan. Dan sikap kerendahan hati Daud dapat juga kita lihat dalam ayat 16, di mana Daud bertanya kepada Tuhan Allah, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah?" Dan suatu nyanyian yang sering kita dengarkan melalui lagu rohani dikatakan demikian, "Siapakah aku ini Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan Yesus." Dalam arti pertanyaan-pertanyaan ini adalah sesuatu hal yang menekankan bahwa Daud itu tidak layak, bahwa Daud itu terus mempertanyakan dirinya di hadapan Tuhan Allah, "Siapakah aku ini ya Allah?" Daud merasa kurang layak. Daud merasa tidak sanggup untuk berhadapan dengan Tuhan Allah. "Siapakah aku ini?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita tidak layak bagi Tuhan untuk selalu berseru-berseru. Karena apa? Karena kita sepanjang masa masih dilingkupi oleh kuasa dosa dan masih berada dalam hal-hal yang berbaur dengan dosa tersebut. Kita beruntung, kita mengucap syukur seperti doa syukur daripada Daud pada saat ini yang mengatakan, "Saya bersyukur karena Tuhan Allah melayakkan kita untuk berdoa, memohon kepada Tuhan Allah dengan memberi suatu peluang dan pintu bagi kita untuk berdoa kepada kita." Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selaku orang percaya dalam hal berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang merendah di hadapan Tuhan. Ketika kita menggunakan sikap hati yang merendah ini, maka tangannya yang cukup panjang akan memberkati hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang bisa kita lihat dari doa ucapan syukur ini adalah berdoalah kepada Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Daud menyadari bahwa hidup yang ia nikmati adalah karena kasih karunia Tuhan semata. Tuhan mengikat perjanjian dengan Daud bukan karena Daud itu adalah menjadi orang yang layak, orang yang sempurna, orang yang karena perbuatan-perbuatan baiknya kepada Tuhan Allah, tetapi oleh karena ada wahyu, ada ucapan firman Tuhan Allah dari sebelumnya bahwa Tuhan Allah akan memberkati Daud dan keluarganya sepanjang masa. Inilah yang kita harapkan dalam hidup kita, saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan ketika kita berpengharapan dan berdoa kepada Tuhan Allah, maka kita mengatakan Tuhan Allah itu sanggup untuk memelihara,
Tuhan Allah itu sanggup untuk memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita minta, mari kita mohon. Dengan firman Tuhan Allah akan selalu memberkati hidup kita. Allah akan selalu memelihara, Allah akan selalu menanamkan firman-Nya dalam hidup kita. Apapun yang menjadi kondisi kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, maka firman Tuhan berkata, aku akan memelihara engkau, aku akan memberkati engkau. Dan itulah yang kita harapkan, apalagi pada saat ini dalam terpaan wabah virus corona 19 yang bisa mempengaruhi, merembas ke segala kehidupan kita, baik itu dalam hal bidang perekonomian, baik itu dalam hal bidang pendidikan, baik itu dalam hal bidang politik, baik itu dalam hal iman gerejawi kita, bisa membawa menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau, akan memberi engkau kebijaksanaan. Maka firman Tuhan Allah itu, baik dalam kematian sekalipun, baik dalam pergumulan sekalipun, baik di dunia, baik di langit dan di bawah laut, bahwa firman Tuhan itu akan selalu bernaung dalam hidup kita. Mari kita percayai, mari kita berdoa dan selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga yang bisa kita lihat dari doa ucapan syukur Daud ini adalah berdoalah kepada Tuhan Allah dengan pengenalan akan Allah itu sendiri, dan kita mengimani Allah itu dalam hidup kita. Pengenalan akan Tuhan Allah perlu kita pelajari dalam hidup kita selalu sebagai orang yang percaya. Karena kalau kita tidak kenal, maka kita akan sering salah dalam berdoa kepada Tuhan Allah. Dalam perikop ini bisa kita lihat siapakah Allah itu dalam hidup kita. Allah itu adalah Allah yang bisa mengatur secara hidup manusia. Allah itu adalah Allah yang bisa melihat masa depan manusia. Allah itu adalah Allah yang bisa merancang segala sesuatu yang mau diperbuat oleh setiap orang yang percaya. Itulah bentuk pengenalan kita bahwa kita adalah mempercayai, mengimani dan berdoa. Ketika Allah itu bisa merancang apa yang terjadi dalam hidup kita, maka kita juga berharap dan berpengharapan. Di dalam pengharapan itulah menjadi sukacita yang paling dalam hidup kita. Kalau kita tidak berpengharapan, maka kita tidak memperoleh sukacita yang daripada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mengenal nama Allah dalam hidup kita, kalau kita sudah mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengapakah kita masih ada banyak orang yang susah untuk berdoa, susah untuk membaca firman Tuhan Allah, susah untuk berkomunikasi dengan Tuhan Allah lewat ibadah-ibadah? Memang ada banyak orang yang masih dikuasai oleh kuasa iblis. Dan sebagai jawabannya, kalau ada orang yang masih susah, sulit untuk mengenal Tuhan Allah dan berdoa dan beribadah, karena dia masih belum mengenal dan mengimani Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita ingin berdoa dengan hati yang takut akan Allah, biarlah kita memulai dengan mengenal siapakah Allah itu bagi kita. Doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Kiranya lewat doa syukur Daud ini kita dipacu untuk meminta kepada Tuhan Allah, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, mintalah
maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Dalam tanda kutip bahwa kita terus meminta bahwa Tuhan Allah itu akan membukakan. Jawaban doa itu adalah ya, tidak, dan tunggu dulu. Yang kita lakukan dan yang kita harapkan adalah ya dan tunggu dulu. Karena tunggu dulu adalah supaya kita semakin setia dan juga kita semakin terberkati dalam kehidupan kita. Sabarlah untuk menunggu para saudara, karena Tuhan Allah itu akan menjawab saudara di dalam kehidupan saudara. Dan juga di dalam doa kita selalu bersyukur kepada Tuhan Allah, karena Tuhan Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberi kebijaksanaan bagi kita, dan Tuhan menerima semua permohonan kita dan doa-doa kita di semuanya. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku, terimalah ya Tuhanku. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami ya Tuhan mengucap syukur di dalam kehidupan kami dan melalui persekutuan ini. Karena Tuhan Allah telah memberkati hidup kami sepanjang masa, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terkhusus Tuhan, Tuhan telah melewatkan kami dari bahaya virus corona, dan kami masih bisa untuk bersekutu dengan Tuhan Allah, bersekutu dengan sesama kami, bersekutu dengan keluarga kami, anak-anak kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, Tuhan telah berfirman bahwa kami akan selalu bermohon, meminta, berdoa. Dan di dalam doa kami selalu mengucap syukur oleh karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan ajari kami untuk selalu bersyukur, ajari kami untuk selalu berdoa terhadap Tuhan Allah, sehingga iman kami, iman yang teguh, yang kuat untuk menghadapi segala tantangan. Inilah Tuhan doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Janganlah
Shalom, warta jemaat pada minggu kita hari ini. Yang pertama, selamat ulang tahun. Pimpinan jemaat, penatua jemaat, dan majelis jemaat HKI Bandung Selatan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhanlah yang memberkati, memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Yang kedua, ucapan syukur dan dukungan doa. A. Diterima ucapan syukur dari keluarga Jesse Turing, Ibu Bor Simanjorang, alamat Komplek Grahasari Endah, Balai Endah, bersyukur kepada Tuhan dan mohon doa agar diberkati usaha pekerjaan mereka dan diberi kesehatan, juga anak-anak diberi hikmat, bijaksana, dan sukses dalam studinya. Ucapan syukur Rp300.000. B. Diterima ucapan syukur dari keluarga Bapak Agatha Nainggolan, Ibu Polisi Giro, Komplek Bukit Banjaran, Sektor 4, atas berkat Tuhan yang telah mereka terima hingga saat ini, dan atas kelancaran operasi patah tulang orang tuanya, Nyonya Opo Edward Nainggolan, Boru Situmorang, di Rumah Sakit Boromeus pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, dan pada tanggal 9 Mei 2020 sudah pulang ke rumah untuk pemulihan, serta sudah semakin terhiburnya keluarga mereka sepeninggalan abangnya pada waktu yang lewat. Kiranya keluarga tersebut semakin diberkati Tuhan. Ibu Nyonya Opo Edward Nainggolan, Boru Situmorang, semakin dipulihkan dan keluarga semakin dihibur oleh Tuhan. Ucapan syukur diberikan ke gereja Rp400.000, ke pendeta jemaat Rp100.000. Yang ketiga, acara penghiburan. Hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 mulai pukul 18 WIB sampai selesai. Tempat Cihelang Sektor 3 maaf. Kita akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga calon sintua Pakpahan, Ibu Boru Saragih almarhum. Oleh karena itu diminta kepada sintua dan pengurus lembaga supaya dapat hadir pada acara tersebut. Kiranya Tuhan Allah melindungi acara penghiburan tersebut. Yang keempat, acara kebaktian Hari Kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 mulai pukul 10 WIB sampai selesai. Kita akan melaksanakan acara kebaktian Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus melalui media sosial online atau YouTube HKI Bandung Selatan di rumah kita masing-masing. Diminta kepada semua anggota jemaat HKI Bandung Selatan supaya kita dapat melaksanakan acara ibadah tersebut. Himbauan untuk semua jemaat HKI Bandung Selatan supaya melakukan ibadah di rumah masing-masing, dan setiap ibadah minggu dimohon untuk menyampaikan persembahan kepada sintua sektor masing-masing, dan sintua sektor masing-masing yang mengantarkannya ke BPH HKI Bandung Selatan, supaya demi kelancaran di gereja HKI Bandung Selatan untuk seluruh kegiatan di gereja kita. Yang kelima, saldokas panitia perizinan pembangunan gereja sebanyak 372.177.000. Demikian warta jemaat pada minggu kita hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu bagi hidup kami, bagi seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, yang sedang mengikuti acara kebaktian pada minggu ini. Kami mohon ya Bapa, di setiap keluarga mereka, di setiap rumah mereka, Engkau memberikan berkat-Mu, Engkau memberikan berkat-Mu sama seperti memberkati kami di dalam bait-Mu yang suci ini. Tuhan, kami telah bersukacita, kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kami, Pendeta Andar Lubis, yang telah menyapa keimanan kami dan menyegarkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan segala yang diminta oleh firman-Mu, segala perintah-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berdoa seperti nama minggu kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk berdoa, meminta dari-Mu ya Tuhan, karena kami tahu, kami percaya di hadapan-Mu tersedia segala yang perlu bagi kami, segala yang kami butuhkan. Kami rindu ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, agar kami semakin diberkati oleh Tuhan, agar berkat-Mu turun ke dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang kami juga mohon ya Bapa, agar selalu Tuhan menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, terlebih pada saat ini ya Tuhan, yang telah kami lihat banyak bencana di dunia ini Tuhan, yaitu COVID-19. Tuhan, kami percaya, kami tahu setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan menjauhkan penyakit dari setiap yang percaya kepada-Mu. Dan kami tahu banyak yang korban, tapi kami tidak takut karena kami dijagai oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Tuhan, untuk setiap peribadatan di gereja-Mu ini Tuhan, kami mohon ya Tuhan, agar Tuhan selalu menjaga kami, menjauhkan segala gangguan, agar kami dapat melakukan ibadah di gereja-Mu ini Tuhan setiap minggu. Tuhan, begitu juga kepada Bapak Pendeta kami mohon perlindungan Tuhan, dan Tuhan menambahkan berkat-Mu kepada mereka, yaitu kesehatan, sukacita, damai, dan berikan kasih kepada mereka Tuhan. Begitu juga tetangga gereja-Mu ini Tuhan, kami mohon ya Bapa, untuk sekeliling gereja-Mu ini, agar Tuhan selalu menyertai mereka juga, memberikan sukacita dan kesehatan bagi mereka, agar mereka Tuhan mampu bersukacita menerima keberadaan gereja-Mu di tempat ini, supaya kami dapat beribadah di tempat ini ya Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang, memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, dan untuk kegiatan kami yang akan datang, kami serahkan ke dalam kuat kuasa Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, warta jemaat yang ada di gereja-Mu ini, yang pada satu minggu ini ya Tuhan, untuk keluarga kami yang memberikan ucapan syukur, yang memberikan persembahan, juga yang memberikan persembahan tahunan ya Tuhan, kami mohon ya Bapa, agar Tuhan selalu menambah-nambahkan berkat-Mu kepada setiap warga jemaat-Mu, agar untuk hari-hari yang akan datang selalu bertambah-tambah rezeki bagi kami ya Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi-Mu melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, keluarga Jesi Anturi, Ibu Boru Simanjorang, yang memberikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan melalui gereja-Mu ini. Kami mohon ya Bapa, untuk selalu memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberikan kesehatan, panjang umur, juga kepada anak-anak mereka ya Tuhan, memberi hikmat dan kebijaksanaan, supaya anak-anak mereka ya Tuhan, anak-anak yang membawa sukacita bagi keluarga mereka, terlebih yang takut akan Tuhan, yang selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, begitu juga keluarga Bapak Agatha Nainggolan, Ibu Boru Singgiro,
yang ada di sektor Banjaran. Kami berterima kasih ya Tuhan, yang pada saat ini orang tua mereka sedang menjalani pemulihan di rumah, yang pada saat waktu yang lewat ya Tuhan menjalani operasi patah tulang. Kami mohon ya Bapa, agar Bapa selalu memberikan obat yang terbaik supaya cepat pulih kesehatan ibu orang tua dari Bapak Agatha ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami mohon kepadamu untuk menghibur keluarga mereka, untuk memberikan yang terbaik, karena kami tahu ya Tuhan, mereka pada waktu yang lewat mengalami duka atas meninggalnya abang mereka. Tuhan, hibur mereka Tuhan, supaya mereka tetap memuji memuliakan nama Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan, itu juga kegiatan gerejawi ya Tuhan, yang akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Bapak calon Sintua Erpak Pahan ya Tuhan. Pada hari-hari yang lewat, Ibu H. Boru Saragi, yaitu istri daripada calon Sintua Erpak Pahan ya Tuhan, telah Kau panggil. Oleh karena itu kami mohon ya Bapa, agar kami dapat menghibur Bapak calon Sintua kami, agar kami dapat memberikan kata-kata penghiburan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami beroleh hikmat untuk menghibur Bapak kami. Terlebih anak-anak mereka ya Tuhan, kami mohon untuk penyertaan Tuhan, agar pertumbuhan jasmani dan pikiran mereka ya Tuhan, supaya memberikan yang terbaik. Kami mohon ya Bapa untuk keluarga mereka, untuk keluarga terdekat mereka, agar selalu menghibur setiap hari untuk perkembangan anak-anak ibu kami Habur Saradi almarhum. Begitu juga ya Tuhan, untuk acara yang akan kami lakukan untuk tanggal 21 Mei ini ya Tuhan, yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapa, agar tetap menyertai kami untuk melakukan ibadah di gereja yang kudus ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam doa kami ini kami memohon kepada Bapa, agar setiap ibadah dimanapun kami melakukan ibadah kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, jauhkan daripada gangguan ya Tuhan, jauhkan daripada mara bahaya, agar kami dapat memuji memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Untuk saat ini ya Tuhan, sampai situasi kami normal kembali ya Tuhan, untuk melakukan ibadah di gereja-Mu yang kudus. Kami mohon ya Bapa, agar Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hapuskanlah dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih. Terimalah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu
surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepada-Mu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah kerajaan untuk dunia ini. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama ucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Aminlah. Pulang dengan sukacita, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.